Instagram kan viral nih. Itu video siapa tuh sebetulnya? Jadi itu video tuh emang sengaja disimpan, ada yang waktu itu dari waktu masih kuliah, terus dokumentasi pribadi juga keluarga dari tahun ya paling lama tuh 94 93 lah. Dokumentasi pribadi nggak nyangka sih itu juga sebenarnya bisa jadi ternyata jadi eh, banyak yang like terus banyak yang repost itu juga sejujurnya sih nggak bukan disengaja gitu. Jadi waktu itu emang iseng-iseng upload, ternyata ya alhamdulillah banyak yang suka gitu waktu itu. Oke. Eh, Video paling lama tuh tahun 94. Itu siapa yang ngambil tuh? 94 tuh ya bapak yang ambil, waktu itu bapak saya. Emang dulu tuh emang hobi videografi atau gimana tuh ayahnya? Sebenarnya dulu tuh ayah tuh kan dosen, asalnya tuh pinjam dari kantor awalnya, katanya sih gitu kalau nggak salah, pinjam dari kantor. Terus akhirnya emang gara-gara waktu itu kan mungkin emang masih agak jarang ya yang punya kamera video. Terus akhirnya akhirnya beli sendiri, sukalah dipakai buat waktu itu buat video-video iseng. Sebenarnya waktu itu cuma video dokumentasi tentang keluarga aja sih intinya mah, gitu iseng. Ya ternyata saya nggak ada yang nyangka sih, saya juga nggak nyangka ternyata sekarang setelah puluhan tahun kemudian banyak yang aneh gitu begitu ngelihat suasananya, mungkin gara-gara beda atau apa gitu. Itu sih Video-video apa tuh yang saat ini masih tersimpan? yang masih tersimpan sih, rata-rata sih sebenarnya kebanyakannya tentang keluarga. Cuman kan ketika diupload emang mungkin kalau misalnya untuk kebutuhan konten paling semenit 2 menit kan landscape-nya juga ada tuh yang diambil waktu itu. Jadi ya paling kita edit lagi gitu, kita edit lagi sesuaikan angle ya gitu paling. Maksudnya selain video keluarga yang diupload tuh apa arsitektur Bandung atau Oh iya jalan-jalan ya, Bandung atau apa jadi aja tuh? kalau itu tuh kalau misalnya yang kayak misalnya kita ngambil landscape Bandung, saya kebetulan waktu itu kan kuliah di Vkom. Di Vkom tuh emang ada mata kuliahnya juga kan, feature televisi. Jadi kita belajar waktu itu sih, belajar ngambil gambar landscape tahun 2007 sih itu tuh. Sering ngambil gambar landscape buat tugas sebenarnya gitu. Cuman ya begitu sekarang ternyata kita convert lagi ke digital, banyak yang suka juga gitu untuk ngeliat itu. Kalau boleh diceritain yang di Taman Panda itu gimana tuh? Kalau di Taman Vanda itu tuh dulu, jadi saya pulang sekolah ceritanya. Pulang sekolah, dijemput. Kadang-kadang kan kalau misalnya orang tua lagi senggang juga suka ngejemput ke sekolah. Gitu. Waktu itu iseng-iseng ngevideoin. Ya ternyata ya gitu. Ngejemput sekolah itu lagi main di Lagi tamannya main atau ya. gimana? Biasanya emang ketika dulu dijemput di sekolah, emang kadang-kadang kan suka main dulu entah ke balai kota atau ke Taman Vanda. Kebetulan waktu itu bawa handycam gitu, jadi diambil gambarnya juga waktu itu sama bapak. Kalau dulu handycamnya ukuran berapa tuh? Kalau Sama sih handycam tuh ya yang kayak gini, ukurannya kayak gini, cuman bukan yang ini sebenarnya, bukan yang ini. Waktu itu ada warnanya hitam tapi handycamnya udah lama, udah rusak sih. Ganti ke sini tuh sekitar tahun 99 kalau nggak salah sih. Ganti ke sini sekitar tahun 99. Ini juga rusak, akhirnya kemarin nge-convert, beli lagi yang baru. Oke. Gitu. Ini kalau kaset sekarang ada berapa nih? Wah, kaset belum dihitung sih, cuman kalau yang high-8 sih ada sekitar puluhan. Itu juga belum ke-convert semua, soalnya emang namanya kaset lama, umur juga kan, ada umur pakai. Jadi si pitanya ada yang putus. Jadi belum semuanya ke-convert, ada ya mungkin ada lah sekitar 15-an kaset yang belum ke-convert. Nanti itu harus disambung dulu sih, cuman mungkin nanti dikirim ke yang lebih pro. Kalau akan sendiri sekarang punya berapa? Ini handycamnya ada berapa sekarang? Handycam sih yang masih jalan sih ada 2 sih. Dari 3 handycam. Dari 3 handycam. Ini handycamnya keluaran tahun berapa aja? Atau pernah digunakan tahun berapa aja? Yang koleksi saya sih intinya paling tua tuh tahun 94 waktu itu. Yang sama bapak diambil dari zaman dulu tuh 94. 93 94 lah kalau nggak salah. Oh, videonya tuh Ya yang masih paling ada. tua. Itu rata-rata video apa tuh kalau yang tahun 94-an? 94 sih paling
ya itu balik lagi sih itu dokumentasi keluarga Dokumentasi sebenarnya. keluarga. Dokumentasi keluarga. Tapi udah berwarna kan ya? udah berwarna waktu itu udah berwarna. Ini cara menyimpan nih. Hmm. Kan ini barang lama nih. Hmm. Cara perawatan dan menyimpannya gimana tuh untuk Akang? Yang bagus sih sebenarnya jadi kita simpannya di dry box supaya nggak berjamur di dry box. Jadi soalnya masalah paling banyak ya kemarin-kemarin kan saya nge-convert udah ada puluhan kaset lumayan. Gara-gara waktu dulu penyimpanannya banyak yang nggak bener jadi kebanyakan jamur. Jamur itu sih paling. Jadi penyimpanannya emang harus disimpan di ruangan dry box atau yang kedap udara sih gitu. Kan ada 2 handycam yang masih berfungsi. Hmm. Itu gimana? Gambarnya gimana? Masih bagus atau gimana? Gambarnya sih masih. Ya untuk tahun segitu sih dulu masuknya ya lumayan lah, maksudnya lumayan bagus. Masih suka digunain nggak sekarang? Sekarang sih nggak pernah. Kalau dipakai buat apa yang serius gitu ya. Soalnya ya yang namanya teknologi kan selalu berkembang. Ya sekarang udah kamera handphone aja sebenarnya udah jauh lebih bagus gitu. Oke. Tuh berarti dulu tuh punya handycam tuh hanya buat dokumentasi pribadi aja ya, nggak emang bukan pekerjaan gitu. Dokumentasi pribadi, terus ya kalau misalnya udah sekitar tahun 2007 sih udah jadi kerjaan juga. Kadang-kadang ada dokumentasi wedding atau apa gitu. Nah, kemarin kan sempat beli tuh buat nge-convert. Iya. Berapa tuh harganya? Jadi waktu awalnya ketika tahu handycam yang high-end yang lama rusak, saya kan mau nge-convert harus ada mediumnya nih, harus ada handycamnya. Oke. Waktu survei harga di Tokopedia tuh, maksudnya di e-commerce. Di e-commerce tuh ada yang macam-macam sih, ada yang harganya 5 juta, 6 juta, kan lumayan tinggi. Okay. Akhirnya iseng cari di Facebook kan marketplace ada yang jual second dan masih bagus gitu. Emang ada yang barunya kayak gini? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Ini udah produk lama soalnya. Jadi ada yang jual second, ternyata fungsinya masih bagus. Harganya waktu itu di 2.200.000 kalau nggak salah. Kalau untuk si kolektor kayak gini masih banyak nggak di Bandung? Atau gimana? Sebenarnya sih kalau yang punya sih mungkin banyak. Yang punya sih mungkin banyak ya. Cuman ya itu balik lagi banyaknya tuh jadi ada yang kasetnya hilang, ada yang waktu itu jadi lupa nyimpen atau kayak gimana. Ya gitu sih paling kalau. Tapi untuk yang reparasi ada nggak? Kan itu ada yang nggak nyala nih. Ada nggak yang bisa buat nyalain lagi gitu? Reparasi sih yang saya tahu ada, tapi sejauh kemarin browsing banyaknya sih di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Bandung tuh jarang. Jadi Akang ikut komunitas sendiri atau apa gitu? Ada nggak komunitas? Sejauh itu masih sendiri. Masih sendiri soalnya aja. masih sedikit sih kayaknya. Oke. Nah, Kang, motivasi ini nge-upload video lama ke medsos apa sih sebetulnya? Intinya sih awalnya iseng, cuman berhubung banyak yang suka jadi ya ngebantu orang buat bernostalgia lah, maksudnya ketika kita pernah hidup loh di tahun segini, ketika tahun 2007 atau apalagi tahun 94 kan kondisi kehidupannya beda. Kita lagi pakai motor misalnya. Zaman dulu yang masih pakai helm belum SNI masih diperbolehkan gitu. Buat orang-orang sekarang apalagi banyak juga kan Gen Z yang sekarang tuh dia yang nggak mengalami itu, ternyata kehidupan zaman dulu tuh gini loh gitu. Gitu sih sebenarnya.